memberi isyarat tentang bahwa infak itu adalah pengertiannya masih umum. Orang mukmin berinfak, orang kafir pun berinfak. Maka hati-hati, infaknya kita, pembelanjaan harta kita harus berbeda dengan infaknya orang-orang kafir. Berarti dari tujuannya yang harus kita bedakan. Tidak semata membelanjakan harta. Bagi kita harus ada tujuan yang jelas ketika membelanjakan harta. Jangan sampai pembelanjaan harta yang sifatnya sia-sia. Jangan sampai pembelanjaan harta yang sifatnya juga menghambur-hamburkan, atau nanti pembelanjaan harta yang sifatnya tabdzir, mubadzir. Jadi ada aturan tersendiri dalam Islam. Pembelanjaan harta itu tidak boleh terlalu boros, juga tidak boleh terlalu kikir. Yang bahasa wae kudu sholat istihoroh gitu, itu terlalu kikir gitu. Ketika kita sudah mendapatkan gajian, bahasa ulah nggak bahasa ulah, ya istihoroh lah, daya tama koret gitunya. Sekali-kali nggak apa-apa, nggak perlu istihoroh lah, yang bahasa gitunya, yang bahasa nurda 30.000, tas gajian mah teu naon da teu haram ieu gitu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan bahwa pembelanjaan harta kaum mukminin itu adalah tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir. Dalam Quran surat Al-Furqan kalau tidak salah. Sebentar. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, mereka berinfak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, tidak israf, walam yakturu, dan juga tidak terlalu kikir, wa kana baina dzalika qawama, antara itu pembelanjaannya. Jadi moderat, tidak terlalu kikir, tidak terlalu boros. Maka dalam hal pembelanjaan harta harus diingat, tidak boleh terlalu kikir dalam artian tadi ketika kita ingin menghargai diri kita sendiri, bahasa gayanya self reward ya, belanja untuk kesenangan boleh. Jadi ketika teman-teman gajian, ek meuli naon gitunya, kerudung baru atau mukena baru, boleh atau nggak boleh? Boleh-boleh saja. Boleh, itu dipenuhi gitu. Jadi pirage meuli baso juga tadi gitu, istiarah heula teu perlu lah. Duh, baso ulah kala istiarah heula. Eta mah terlalu kikir gitu. Terlalu kikir untuk diri, karena nanti bisa jadi standar. Ketika kita infak kepada dirinya kikir, bisa jadi apalagi terhadap orang lain gitu ya. Jangan hargaan diri sorangan oge ngambalanjakeun duit sorangan, jang diri sorangan oge kikir, bisa jadi apalagi untuk belanja yang untuk kebutuhan orang lain gitu. Tapi antara moderat lah, tidak terlalu kikir, tidak terlalu hambur. Jadi tidak terlalu israf. Dalam bahasa, dalam syariat, panduan infak itu tidak israf. Israf itu apa? Berlebihan. Berlebihan itu apa? Berlebihan itu adalah ketika belanja tersebut melebihi kapasitas semestinya. Sama seperti makan dan minum. Makan dan minum pun dilarang untuk israf. Israf itu pada awalnya boleh, pada awalnya halal, tapi ketika melebihi kapasitas yang seharusnya, jadilah israf. Misalkan makan kita paling sampai full tank teh sapiring setengah, tapi kita jadi 2 piring, nu akibatna kemerdekaan ya, maka itu israf. Bedanya apa dengan tabdzir, mubadzir? Kan aya berlebihan, aya mubadirnya. Aya mubadir naon? Sunda mah mubadir teh lebarnya. Beakeun tah makanan teh bisi mubadir kan gitunya. Mubadir teh lebar, padahal secara syariat mubadir itu apa? Belanja-belanja yang tidak sesuai dengan aturan syariat, meskipun sedikit, itu mubazir. Jadi kalau teman-teman belanjanya sektor haram, meskipun 1000 yang dikeluarkan, maka belanja tersebut adalah belanja yang tabdzir. Ya, paham bedanya tabdzir dengan israf? Israf itu tidak berlebihan, berlebihan itu melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Kosmetik yang seharusnya teman-teman beli tes maksimal 1 set lah, teman-teman beli 2 set.
beli 3 set, bari teka pakai gitu. Itu israf. Teman-teman beli misalkan sandal, seharusnya lah cukuplah karena baju lagi 20, sandalnya 20, senada dengan warnanya misalkan. Tapi ternyata kalau belinya 50 pasang, anu 30 teu pernah kapake, maka itu israf. Tapi kalau mubadir itu belanja yang meskipun sedikit, ketika sektor yang kita belanjakan adalah sektor yang haram, maka mubadirlah harta yang kita keluarkan dan akan nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh belanja apa yang mubadir? Ayo, belanja apa kalau perempuan yang sifatnya mubadir? Kalau menghamburkan uang israf. Selama di sektor yang boleh tapi melebihi kapasitas itu israf. Tapi kalau mubadir, belanja yang tidak seharusnya orang mukmin itu belanja di sana. Belanja minuman haram misalkan ya. Belanja minuman haram meskipun harganya misalkan 20.000, 10.000, maka itu adalah pembelanjaan yang sifatnya mubadir. Karena belanja tersebut melanggar syariat. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak boleh belanja di sana. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak boleh berinfak di sana, gitu. Nah, maka panduan kaum muslimin dalam berinfak, infak itu tidak boleh terlalu kikir, tidak boleh terlalu boros, dalam artian moderat. Infak juga harus memperhatikan berlebih-lebihan atau tidak, karena jangan sampai infak kita terjerumus ke dalam israf. Juga infak kita, belanja harta kita juga jangan sampai menyebabkan kita masuk ke dalam jurang kemubadiran, belanja pada sesuatu yang sebenarnya kaum mukminin tidak boleh berbelanja di sektor itu karena akan menjadi kemubadiran. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemubadiran itu adalah saudara-saudaranya setan. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, teman-teman Yumna yang Allah muliakan, terkait infak, kita sering seolah-olah infak itu adalah sedekah, ya. Terus apa bedanya dengan sedekah? Apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau sedekah itu ya. Kalau sedekah tidak berupa harta, tapi kalau infak infak mah pasti harta. Pasti harta. Infak itu pasti belanja harta. Kalau sedekah ada yang tidak berupa harta juga. Misalkan senyum, menghindarkan duri di jalan. Betul. Terus apa lagi? Membantu yang kesusahan juga adalah sedekah, ya. Ya, infak dengan infak versus sedekah gitu ya. Kata infak dalam Al-Quran disebutkan 72 kali menurut para ahli peneliti bahasa. Itu mengandung pengertian bahwa tema ini adalah tema yang sangat penting. Tema belanja harta ini sangat penting. Maka harus menjadi prioritas kita ketika kita mendapatkan harta, haruslah memperhatikan pola infak, pola belanja harta. Karena Allah menyebutkan sebanyak 72 kali. Nah, dalam kenyataan tadi, infak itu selalu dibenturkan dengan sedekah atau bahkan dipersamakan dengan sedekah. Lantas apa yang membedakan infak dengan sedekah? Sedekah itu tadi, kalau infak sifatnya masih umum, infak untuk kejelekan disebut infak, pengeluaran harta untuk kebaikan juga infak. Dan yang diinfakkan adalah harta, materi. Baju bisa infak baju, beras bisa infak beras, infak uang bisa. Tapi kalau senyum kan bukan infak, ya. Bima pada infak senyum we, gerakan infak senyum gitu. GIS, gerakan infak senyum, kan bagus gitu. Apakah orang yang kelaparan ada relawan tuh itu kudu disenyuman gitu, datang di serian atas bu laparna kan enggak kan, sugan jadi wareg tos wareg di serian ku relawan gerakan infak senyum kan enggak ada gitu. Nah, maka sedekah itu lebih umum dibandingkan infak dari sisi apa yang diberikan.
Tapi dari sisi kebaikan dan keburukan itu lebih umum infak, karena infak itu pengeluaran harta kebaikan infak, pengeluaran harta keburukan juga infak. Orang yang menyewa PSK di waktu malam itu juga infak 500.000 ke PSK kan? Misalkan infak nafakoh 500.000 per malam, bisa nggak seperti itu? Kan bisa saja kan sebagai bahasa.